Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4/4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat di jam 8 malam hari ini. Setiap hari Rabu seperti biasa kita hadir di segmen Minang Kreatif. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama apa ya, kreator-kreator dari Minangkabau, atau ya secara umum bergerak di bidang yang membutuhkan kreativitas. Nah, di malam hari ini kita akan ngobrol sama salah seorang musisi dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat nggak ya dia? Ya dong, nanti kita tanya tepatnya di Sumatera Baratnya di daerah mana. Terus kegiatannya sebagai musisi seperti apa gitu ya, sahabat budaya. Di malam hari ini, siaran ini bisa kamu dengerin di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di RRI Playgo, juga di rri.co.id. Sahabat budaya, juga kita lagi live streaming di malam hari ini di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Buat kamu yang mau nonton YouTube, nah kita lagi ngobrol-ngobrol sama narasumber kita di malam hari ini, sama guest star kita. Sahabat budaya boleh juga ditonton di YouTube-nya ya, di-subscribe juga. Habis itu langganan. Kayaknya kita belum buka fitur langganan deh. Nanti kapan-kapan aja ya. Jadi sahabat budaya, kita di malam hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Bang Gael Saputra Muhammad. Muhammad Saputra? Atau ya Bang Gael Saputra Muhammad deh kayaknya namanya. Kita sapa dulu di Zoom. Kita udah terhubung sama Bang Gael, atau sebutannya siapa ya? Halo, selamat malam Bang Gael. Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kita manggilnya siapa nih? Bang Gael apa Gael aja? Gael aja deh. Gael aja ya. Ya. Tapi namanya Gael Muhammad Saputra ya? Ya, Gael Muhammad Saputra nama panjang. Oke, Gael. Gael ini sebagai musisi, tepatnya musisinya sebagai apa nih? Vokalis, apa gitaris, apa pembuat lagu, apa gimana? Kebetulan sih kalau saya sendiri bisa ada di dua sisi, Bang. Waduh, sisi apa tuh? Sisi gelap dan Vokalis terang. sama drummer. Oh, vokalis sama drummer. Iya. Itu lumayan langka ya kombinasinya. Maksudnya kalau vokalis bisa main gitar kan udah lumayan umum gitu ya. Tapi vokalis satunya lagi. Enggak juga sih. Maksudnya ada dua band sih. Di satu band yang ini vokalis, yang satunya lagi drummer gitu. Oh gitu, punya dua band? Iya. Wow, ini lebih menarik lagi gitu ya. Bisa gitu ya, dua band tapi di band yang satunya jadi drummer aja, nggak jadi vokalis. Ya. Oh gitu, wow. Nanti kita cerita tentang dua band ini, tapi kita mau mulai dulu. Ini Bang Gael lagi ada di mana nih di malam hari ini? Ini saya lagi berada di GRBK Office, tempat saya kerja. GRBK Office. Apa tuh? GRBK itu gerobak apa gimana? Ya, gerobak kopi. Oh beneran? Ya, tapi saya lagi di office-nya gitu. Oh, jadi ini sebenarnya apa kafe? Iya, kafe. Oke, di daerah mana, Gael? Payakumbuh, lebih tepatnya di Simpang Benteng, Bang. Oh, di Simpang Benteng. Iya. Oh, gitu. Aku kebetulan orang ini juga 50 kota. Di mana, Bang? Di Pangkalan. Oh, Pangkalan. Iya. Jadi lumayan akrab lah sama daerah Payakumbuh juga. Iya. Tahu kan Bang Simpang Benteng kan? Tahu. Oke, jadi Gael sebagai apa nih? Ini warungnya Gael apa sebagai karyawan aja di sini? Oh, kalau di gerobak kopi saya sebagai karyawan, Bang. Oh, karyawan. Banyak ya kegiatannya sebagai musisi, drummer, vokalis, kadang-kadang sebagai karyawan di kafe juga. Ya. Oke, ini ada apa? Ada campur tangan musiknya, nggak bisa kerja di kafe kayak gini? Nggak juga? Enggak juga sih, Bang. Oh, nggak juga ya? Enggak juga. Kenapa Cuman suka? si bosnya juga support ke musik juga. Oh, support ke musik juga. Kadang-kadang suka main di GRBK ini juga, GRBK Cafe Oh, juga. enggak. Kalau buat di GRBK-nya sih, kalau band saya sendiri nggak bisa main di GRBK soalnya, Bang. Karena? Itu kan lebih apa ya, lebih gelap lah. Oh gitu. Nggak ini ya, nggak terlalu bisa diterima sama masyarakat ini ya, masyarakat kafe. Oh gitu, iya. Tapi sebelum ke bandnya Gael nih,
Dulu tuh pertama kali kenal dunia seni itu kapan sih, Gael? Belum ke musik dulu mungkin ya? Mungkin awalnya nggak dari musik dulu nih? Atau emang dari awal udah musik? Halo? Kalau mungkin waktu saya kecil tuh udah didengar musik sih sama orang tua, sama kakak juga. Sama kakak? Iya, Oke, lewat apa? Eh putar CD, tape, apa-apa? dulu sih CD sih, CD sama tape. CD sama tape ya? Kakaknya suka musik berarti? Kakaknya Gael? Lumayan. Cewek, cowok? Cewek, Oh cewek. Apa tuh musik-musik? Ini zaman-zaman tahun berapa kalau pas Gael kecil itu? tahun-tahun 2008 kali bang, Oh atau gitu. 2009. Sekitar Itu tahun segitu lah. zaman-zamannya Peter Pan, Kangen Band gitu nggak Ah sih? iya 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 iya. Iya kan? Iya 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 iya. Oh berarti itu dulu yang didengar sama Gael sendiri. Ah, Oke. Masih ingat nggak lagu yang pertama kali didengar waktu itu dan kayaknya suka deh main musik gitu? kalau untuk lagu pertama kali sih kurang ingat juga sih bang. Hmm. Cuman yang sering didengar itu kayak band-band popang gitu kan. Ya dulu kan Oke. zaman-zamannya Blink juga gitu kan. Bling, iya iya Bling ya. RTP gitu kan. Lin, zaman apa Bling terus? Sama 41, Green Day, Linkin Park gitu-gitu ya. ya Linkin Park, Limp Bizkit Oh, juga. Limp Bizkit, iya iya betul. Oh, jadi yang membuat suka musik akhirnya ketemu genre pop punk ini. Awalnya sih, cuman kalau untuk band yang sekarang genrenya lebih dark lagi dari pop punk gitu. Oh, apa tuh? Head metal apa gimana? Oh enggak, kalau kitanya sih nyebutnya mutan punk. Mutan punk ada ya. Ada genre mutan punk ya. Nanti akan kita bahas genre mutan punk ini sebenarnya seperti apa sih sahabat budaya. Tapi pertama kali belajar musik itu lewat genre pop punk ini. Iya, iya bang. Oh, oke, dulu tuh belajarnya lewat lagu-lagu dari yang tadi ya. Linkin Iya, Park, dari Blink gitu-gitu ya. ah, Oke. Yang baru aja kemarin kan ada tuh yang legend popang yang baru comeback lagi, apa ya? Blink ya? Atau apa iya ya? Blink, iya itu Blink. Blink ya? Iya, Oke, itu jadi kebahagiaan tersendiri juga ya bagi yang dulu suka iya bang. Blink. Tapi sayangnya cuma satu bang, Apa tuh? dianya nggak ke Indonesia. Iya ya, nggak ke Indonesia ya. Yang terdekat di mana sih di? Pernah dapat cerita juga kan di Google tuh. Mm-mm. Travisnya udah trauma naik pesawat katanya kan, gara-gara kecelakaan pesawat tadi itu gitu. Oh gitu, iya 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 iya. Tapi mereka berarti kalau mau nonton Blink harus apa ke Eropa kali ya? Atau ke Asia mereka ada nggak sih? Nggak ada ya? Ah, iya nggak ada kayaknya bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Wah sayang banget tuh padahal di Indonesia orang-orang menantikan banget tuh ya. Iya. Iya 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 iya. Tapi ya udah mungkin bisa ditonton di online nanti atau di mana gitu ya. Gael ya. Tapi lewat Iya, Pak. genre itu akhirnya dulu tuh belajar apa? Akhirnya jadi belajar main alat musiknya kah atau kan vokalis nih langsung belajar nyanyi gitu Gael? Kalau dulunya sih awalnya juga ada om ya bang, om ada sih dua om saya yang jago drum juga. Oh gitu. Ah, Oh om ini saudaranya ayah. iya saudaranya ya. Oke, terus dua-duanya. Ah, Wow, berarti dari keluarga apa ya? Pencinta musik lah ibaratnya gitu ya. Kakaknya suka denger musik, omnya bisa main musik. Jadi belajar lewat omnya. Kalau Gael sendiri iya bang, lewat om. kan bisa main drum, belajar gitar sama omnya. Kalau gitar sih enggak sih. Enggak ya? Belajar drum berarti. Iya. Wow. Itu gimana caranya? Ke rumah om di rumahnya ada drum terus belajar drum apa gimana? Nah ya gitu ke rumah om dia ada drum, terus Hmm. dia ajarin main drum dan saya bilang saya suka musik ini ya diajarin. Gitu. Oh gitu, iya iya iya. Suka musik popang itu kan ritmenya cukup tinggi ya untuk drumnya apalagi gitu ya pasti menggebu-gebu banget gitu kan. Ya, Nah itu gimana caranya Gael? Apa emang udah punya energi sebanyak itu untuk main drum yang cepat dan apa ya lama gitu mainnya? kalau untuk awal-awal sih bang emang susah juga gitu. Soalnya basic drum pun nggak ada ya kan. Iya, langsung belajarnya yang kayak gitu lagi ya. Ya, langsung belajarnya kayak gitu dan ujung-ujungnya diajarin dulu sama om basic-basic
drumnya Oh dulu. basicnya, Ya. wow. Itu zaman-zaman apa? SMP kali ya? Atau apa? Oh enggak, itu masih SD. Oh masih SD, wow. Di umur yang Ya. kecil banget berarti udah belajar main alat musik ya. Dulu tuh kita ya paling pukul-pukul apalah, pukul-pukul ember mandi ya kalau udah kalau Iya. kalau Gael udah main drum beneran dia. Dan berhasil belajarnya gitu ya waktu itu ya. Nah, Berhasil ya. lumayan lah bang. Lumayan. Akhirnya dari situ Nah, nggak terlalu berhasil lah. Gimana ya? Pas itu hmm, om tuh dia mau pindah kota juga gitu. dua-duanya. Oh itu kan, udah mau punya anak, Hmm. pindah ke Padang. Oh gitu. Tapi Dan kan ada sekarang dia dua. itu tuh bang, operator di itu juga dia sekarang tuh di 3M Studio Padang. Oh gitu. Wow. Iya. Berarti kalau mau main di studio di Padang udah tinggal hubungi Om aja ya. Ya, tinggal hubungin om. Tadi kan ada dua. Yang satu lagi? Kalau yang satu lagi sih udah nggak terlalu itu dia bang. Nggak terlalu main musik. Cuma Oh, kan sekedar main di kafe-kafe aja saya lihat sekarang sih. oh gitu. Ya ya. Tapi yang lebih fokus belajarnya sama Om yang ada di Padang sekarang gitu ya. Oke, setelah Omnya pindah ke Padang, akhirnya ngulik sendiri. Ya, ngulik sendiri. Akhirnya belajarnya di mana tuh, Gael? Studio. Udah ke studio ya? Ya, Berarti disupport sama keluarga juga, kan ke studio butuh ini, butuh ya. uang buat nyewa studio segala macam gitu kan? Dan alhamdulillahnya orang tua juga support apa yang saya inginkan gitu kan. Iya iya, syukurnya kayak gitu ya. Itu udah mulai ngebentuk band ya atau emang masih sendiri les ke studio main drum sendiri gitu? Awal-awalnya sendiri sih bang. Awal-awal sendiri ya. Oh, Putarin lagu lewat tape-nya kan, terus ya kerja sendiri. wow. Itu sampai berapa jam tuh Gael? Palingan sejam lah, 2 jam paling lama. 2 jam paling lama. Wow, anak SD mainnya ke studio ya. Orang biasanya anak SD pulang sekolah les matematik apa-apa gitu. Gael nggak, dia ke studio dan main drum. Karena udah punya basicnya juga sedikit banyaknya diajarin sama omnya gitu ya Gael ya. Oke, terus dari situ udah kayaknya udah menemukan hal yang disuka sejak kecil banget gitu ya, dunia musik, spesialisnya ngedrum gitu ya. Nah, pernah coba alat musik lain nggak, Gael? Misalnya gitar atau apa, piano gitu, Belum keyboard? sih bang. Gitar sih pernah coba, cuman susah aja. Susah ya? Heeh. Oh, jadi kalau kita bisa main satu alat musik, drum misalnya, nggak otomatis bisa main alat musik yang lain gitu ya? Ya nggak nentuin juga itu sih bang. Oh, jadi harus belajar lagi gitu ya? Ya harus belajar lagi, harus ngulik lagi dari awal ya kan, dari tahu basic-basicnya gimana gitu. Oh iya, jadi sampai sekarang Gael nggak bisa nih main gitar nih? Nggak bisa. Yang dasar-dasar pun nggak bisa? Nggak bisa juga. Wah, kok sama? Iya, kok sama lagi. Gael mending bisa main drum, saya nggak bisa sama sekali. Iya, iya, iya. Tapi kenapa yang membuat suka main drum itu kenapa? Kenapa nggak milih alat musik yang lain, Gael? Ya dulu sih karena sering lihat-lihat video Blink itu, suka aja tuh sama si Travis Barker gitu kan. Sama drummernya ya? Tuh, ngeliatin dia mukulin drum gitu kan. Kayaknya keren banget ya. Iya, keren banget ya. Iya, iya, iya. Drummer emang punya pesonanya tersendiri sih, selain gitar dan vokal gitu ya. Kayaknya drummer di belakang gitu keren aja ngeliatannya gitu. Walaupun nggak kelihatan sama orang-orang kan. Iya, iya benar. Kan karena biasanya posisinya di belakang gitu kan. Iya, walaupun udah kayak gitu tapi masih nggak menutupi pesonanya gitu ya. Iya. Iya, iya benar-benar. Akhirnya dari situ ikut kompetisi drum gitu nggak sih, Gael? Nggak. Oh, kalau untuk ikut-ikut kompetisi sih belum pernah bang. Oh, belum pernah. Ada niat juga sih. Apa? Nggak ada niatan ikut-ikut kompetisi juga. Oke, jadi main drum tujuannya emang buat ini ya, biar bisa menirukan idolanya aja ya waktu itu ya? Iya. Oh, Sama oke. ya hobi juga lah, bisa dibilang hobi sih kalau kayak gitu. Bisa dibilang hobi. Sampai kapan akhirnya Gael tampil pertama kali di depan umum gitu, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk mulai perform lah ibaratnya gitu sebagai seorang drummer?
Sebagai seorang drummer sih baru kemarin-kemarin. Oh gitu. Tahun 2019 lah. Wow, itu lama ya. Ya, cuman genrenya udah beda. Genrenya udah beda ya. Ya, Oke. Nah, apa yang terjadi dari 2008 2009 itu? dalam eh Iya, yang terjadi di 2008 sampai 2009 sampai 2010 tahun juga ya, 2009 sampai 2019 kan 10 tahun tuh. Nah, itu emang nggak pernah main musik untuk umum, cuman emang untuk diri sendiri aja berarti Gael. iya bang. Oh, wow. Termasuk sebagai seorang vokalis pun kayak gitu. Nah, Oh, wow. Berarti ini 2019 mulai perform itu berarti awal bandnya kebentuk apa gimana? iya awal bandnya kebentuk. Hmm. Di 2019 ngebentuk band, langsung ngebentuk 2 band gitu apa gimana Gael? Satu dulu kali ya? Satu dulu sih. Hmm. Satu dulu baru terus yang sebenarnya band yang kedua nih bukan saya yang bentuk bang. Itu saya gantiin posisi teman. Oh gitu. Ini sementara apa permanen nih? Tapi kalau untuk sekarang sih kayaknya udah permanen sih. Udah permanen ya. Iya. Iya ya. Awalnya dari side project dulu gitu kan ya. Jadi drummer tambahan akhirnya jadi permanen juga. Nah, kenapa baru 2019? Kenapa 10 tahun itu nggak ada niatan untuk main band atau main musik gitu, Gael? Sebenarnya sih niatnya udah ada, cuman Mm-mm. di zaman yang itu tuh pas sering-sering lihat gigs lah ya. Mm-mm. Iya. Kebanyakan orang-orang yang tampil, mohon maaf ya bang ya, orang-orang yang tampil tuh masih main cover-coveran gitu. Nggak suka aja gitu. Oh gitu. Kalau manggung bawain lagu cover semua. Jadi Bener. Setuju. Jadi harus ini ya, harus punya karya dulu kalau prinsipnya Gael mungkin gitu ya. Iya bang. Oke, tapi udah dalam 10 tahun itu berarti udah coba untuk bikin-bikin lagu juga gitu ya, Gael ya? Udah. Tapi baru selesai lagunya di 2019. 2019. Itu pasti banyak juga halangan dan rintangannya apa-apa gitu ya. Kadang ada. Pernah bosan nggak main musik kalau Gael? Nggak pernah sih kayaknya ya. Sampai saat ini masih belum sih bang. Belum ya? Gak bosan-bosannya. Iya. Karena seseru itu juga ya. Kita aja kadang-kadang kalau bosan nggak tahu mau ngapain, paling denger lagu gitu kan. Nah, itu kan udah suka musik. Kan? Apa? Gimana? Kalau bosan dengar lagu sambil nyari-nyari referensinya gitu. Iya betul. Nah itu yang terjadi di dalam 10 tahun itu. Iya. Wow. Nah Gael kan suka musik dari sejak kecil banget gitu ya. Akhirnya melanjutkan pendidikannya ke musik juga apa gimana? Maksudnya kuliah di jurusan musik atau gimana gitu? Kalau untuk pendidikan sih, kalau sekolah nggak tamat Gael bang. Oh gitu, wah. Iya. Sampai apa? SMA? Nggak juga sih SMP. Oh SMP, karena terlalu Ya. fokus main musik nih kayaknya. Nggak juga sih bang, ada lah menabrak-menabrak. Oke, ini juga mungkin alasannya kenapa baru 2019 akhirnya bisa main musik dengan fokus gitu ya, Gael ya. Oke, wow. Tapi nggak apa-apa, belajarnya nggak di pendidikan formal, tapi lewat kehidupan, belajar sendiri di autodidak gitu ya, Gael ya. Ya. Iya, siap. Nanti kita cerita-cerita tentang bandnya Gael yang genrenya tadi Mutant Punk. Iya, ada Mutant Punk. Kalau yang satu lagi itu hardcore sih, hardcore punk. Hardcore Punk, wow. Emang apa ya? Rocker banget lah istilahnya gitu. Ini beda nggak sih? Ya kan, bener kan? Nanti akan kita bahas sahabat budaya, tapi kita break dulu ya Gael ya. Oke bang. Oke siap. Sahabat budaya dan juga kamu yang lagi dengerin kita di malam hari ini di Minang Kreatif, nanti kita akan kembali tentunya masih ngobrol-ngobrol juga sama Gael dan tetap bersama kita sahabat budaya di Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan.
Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun.
ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Empat per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya masih di Minang Kreatif di malam hari ini, dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Gael di Zoom yang lagi ada di Payakumbuh.
Nah kalau Gael sendiri nih, Gael, pertama kali bermain musik untuk diri sendiri, ya udah deh akhirnya menemukan kesenangan gitu ya dalam bermain musik, gitu ya, Gael ya. Iya bang. Oke, nah setelah itu ya udah sebagai hobi aja dan emang udah diniatkan dari awal nanti akan hidupnya dari musik gitu atau pernah ada tujuan lain yang sampai sekarang masih dicoba diwujudkan juga nih, Gael? Kalau untuk hidup dari musik sebelum sih kayaknya bang. Oh belum ya? Tapi emang tujuannya kayak gitu, mau jadi musisi full time gitu nih ceritanya, apa gimana? Atau emang sekedar main-main aja, ini project iseng-iseng aja nih gitu? Lebih gitu sih. Ke main-main aja, cuman Serius? seriusin dikit gitu. Oh diseriusin dikit. Main-main yang nggak main-main banget lah gitu ya. Iya iya, ada niat juga di dalamnya. Iya. Mudah-mudahan atau semoga nanti dari sini bisa membuahkan sesuatu. Ya kalau nggak pun nggak apa-apa sih sebenarnya ya gitu ya, Gael ya. Oke. Kita bicara soal bandnya Gael nih. Apa tadi genrenya? Mutan Punk. Iya. Oke. Ini apa? Turunan dari genre musik punk? Apa gimana? Iya sih bang, turunan dari genre musik punk juga. Ya basic besarnya sih lebih ke hardcore punk, cuman ada akar-akarnya lah gitu. Mutannya itu dari mana? Mutan itu kan kayak apa? Kura-kura ninja itu kan ada perubahan gitu kan ya. Iya. Teenage Mutant Turtle Ninja gitu kan. Mereka kura-kura tapi berubah jadi ninja, berevolusi. Nah, ini apa? Dari punk berevolusi lagi gitu maksudnya? Ya, lebih kalau disebut kemutan punk tuh lebih dari musiknya sih bang. Kayak gimana tuh? Kayak ada ngebeatnya yang beatdown gitu. Oh gitu. Uh-uh. Jadi Sama apa ya? Sama kita lebih sering bilang mosing kali ya. apa? Mosing atau beat. Musing. Ya. Nah, Oke, mulai musik mulai itu juga berbeda gitu bang. gimana? Gimana Gael? Gimana ya saya jelasnya? Heeh. Yang jelas banget itu untuk medainya dari beat musiknya sih. Gitu. Oke. Kalau musisi yang kayaknya juga memiliki genre yang sama bandnya Gael atau yang disebut sebagai Mutan Punk ini, kalau 21 Pilots itu masuk ke situ nggak? Nggak ya? Oh enggak, beda. Itu beda ya? Oh. Beda. Apa contohnya band yang kayaknya ini Mutan Punk juga nih gitu? Belum ada ya? Kayaknya bandnya Gael ya baru pertama. Ya banyak, cuman kalau untuk kalayak umum banyak yang nggak tahu juga sih soalnya. Oh Kalau gitu. Tanpa gitu. Oh Banyak wow. taunya kayak anak-anak gigs gitu kan, Hmm. yang suka musik ya, Halo? Nggak musiknya hardcore punk juga lah gitu bang. Oke, musiknya inilah ya. Musiknya underground gitu lah ya. Halo bang, Iya, halo. nah ya underground. Oke. Apa dong nama bandnya? Ini yang Mutan Punk ini nama bandnya apa nih? Yang untuk lokal atau apa bang, atau bebas? Maksudnya? Band yang berbasis mutan punk gitu kan? Enggak, bandnya Gael kan punya band nih. Oh. Nama bandnya apa gitu? Oh nama band Gael, Mm-mm. Garot. Apa? Apa namanya? Garot. Kartu Garot. Itu Enggak, Garot tarot. itu diambil dari bahasa Spanyol. Oh gitu. Wow. Ya, Garot apa tuh? Kalau di bahasa Indonesia kan artinya apa? Dari bahasa Spanyol ya? artinya sih agak itu juga bang. Vulgar. Enggak vulgar sih, agak terlalu dark lah. Oh, dark. Alat eksekusi mati gitu. Oh gitu, wow. Emang menggambarkan genre bandnya sekali ya, dari namanya aja udah. Oh gitu, alat apa? Alat eksekusi hukuman mati gitu ya di bangsa Spanyol. Di zaman dulu. Apa sekarang masih ada? Di zaman dulu sih. Oh zaman dulu, wow. Berarti ngulik juga ya, belajar sejarah
apa sejarah hukum di Spanyol juga nih. Nggak terlalu juga sih bang, cuman untuk kebutuhan aja. Untuk kebutuhan. Dapat nama itu dari siapa? Itu Berembuk bikin nama bandnya atau udah nih dapat nama bandnya? Sih, yang dapatin namanya itu ada dulu basis saya, Dani namanya. Sekarang masih di band nggak? Sekarang dia udah nggak di band lagi bang. Kemana dia? Fokus sama band yang satu lagi soalnya. Oh gitu. Yang Gael jadi drummernya. Bukan, ini beda lagi. Ini beda lagi. Oh wow. Jadi di Garot ini posisi Gael sebagai drummer atau vokalis? Awalnya sih jadi drummer. Dan ujung-ujungnya sebenarnya waktu mau ngebikin band Garut ini Gaelnya maunya jadi vokalis kan. Karena drummer susah, nggak ada. Awal-awalnya sih biar Gael yang ngedrumin dulu. Terus teman ada vokal kan. Dan ujung-ujungnya ya udah deh jadi drummer aja. Nah. Lagian kan dari awal emang Gael belajarnya ngedrum bukan belajar nyanyi. Kenapa tiba-tiba kalau bikin band pengen jadi vokalis? Karena vokalis kayak frontman-nya gitu ya? Ya. Karena itu aja sih bang. Wow, siapa tuh? Lagi di kafe, wajar ya, lagi di kantor, nggak apa-apa, santai Gael. Kenapa? Karena itu aja sih bang, Gael niat bikin band yang Garut ini tujuannya memang untuk jadi vokalis sebenarnya. Kalau yang di satu lagi itu, yang di genre hardcore punk itu baru Gael yang ngedrumin. Oke, jadi sekarang di Garot sebagai drummernya? Oh enggak, sekarang udah lebih jadi vokalisnya. Oh, udah vokalis. Awalnya doang yang jadi drummer. Oke. Yang awalnya jadi vokalis sekarang di mana? Udah nggak ngeband lagi? Udah nggak ngeband lagi. Oke, akhirnya berarti sekarang Garot udah ketemu drummernya gitu ya? Udah ketemu. Oh, siapa tuh? Temennya Gael juga? Iya, temannya juga bang, teman Gael juga. Iya. Sampai berapa lama tuh dari 2019? Ini 2019 kebentuknya ya? Iya, 2019. Sampai berapa lama? Setahun ada drummernya masih Gael atau gimana? Ada setahun masih Gael. Oh, berarti 2020 udah ketemu drummernya, ya udah deh akhirnya digantiin gitu ya. Ini personilnya Garot sendiri ada berapa? Personilnya Garot sendiri ada 4 orang bang, dan di backup sama 1 orang sih untuk gitarnya. Additional? Iya, additionalnya. Vokalisnya ada 4. Personil tetapnya ada 4. Vokalisnya Gael, terus drummernya ada temannya, namanya siapa nih? Boleh disebut juga? Dan yang posisinya sekarang bang? Posisi yang di vokal sekarang Gael yang ngisi. Gitarisnya ada namanya Leo. Basis namanya Naka, sama drummernya Dimas. Oke. 2019 itu udah berapa kali ganti formasi tuh kira-kira? Ganti formasinya sih cuman baru ini bang, baru sekali. Baru sekali ya? Iya. Vokalisnya cabut jadi digantiin sama Gael, terus drummernya baru masuk juga gitu ya? Oh bukan vokalisnya cabut. Awalnya itu si Naka yang basis sekarang ini dia yang isi vokal dulu bang gitu. Oh gitu. Oh jadi dulu nggak ada bass? Ada bass, cuman yang basisnya cabut. Oh. Gael maju ke depan, terus cari drummer yang baru gitu. Oke. Nah kan tadi katanya Gael ini nggak mau kalau tampil main musik gitu mainin lagu-lagu cover gitu ya. Akhirnya kebentuk band itu pas bandnya jadi lagunya udah ada atau bandnya dulu baru ada lagunya? Lagunya dulu baru ada bikin bandnya bang. Oh gitu, ya benar. Takutnya nanti setelah bikin band pun karena terlanjur udah punya band tapi belum punya lagu, ya udah deh cover aja dulu, ujung-ujungnya sama juga ya. Oke. Gak enak juga sih kalau manggung main cover semua kan. Iya. Iya betul. Berarti Gael bikin lagunya sendiri dulu gitu ya? Iya. Wow, berarti udah bikin karya nih Gael dari lama gitu ya, bahkan sebelum 2019 itu. Apa nih judul lagunya? Ini pasti sering dibawain. Ini single pertamanya Garot berarti ya? Kalau untuk lagunya udah masuk EP sih bang. Masuk apa? Mini album. Oh mini albumnya Garot? Iya. Wow, ini udah dirilis juga albumnya berarti ya? Udah dirilis di YouTube juga. Di channel YouTube Garot Official? Channel YouTube Gael sih. Oh channel.
Waduh, nanti pembagian AdSense-nya gimana tuh? Ini channel pribadi nih. Kalau untuk AdSense sih kayaknya masih jauh sih bang. Masih jauh ya. Tapi nggak ada niatan gitu bikin channel official bandnya gitu, Gael? Sebenarnya ada sih, cuman nunggu waktu dulu lah. Nunggu waktu yang pas buat bikin channel untuk Garut ini gitu bang. Iya ya. Karena mungkin di channelnya Gael udah ada beberapa video juga ya, jadi lebih ya udah deh, karena udah ada channelnya juga nih, di situ aja dulu sementara gitu ya. Oh, ini dirilisnya kapan? 2020? Dirilisnya tahun ini sih, tahun ini. 2022? Kemarin di mixing. Oke. Ada berapa lagu? Kan mini album nih. Berapa lagu tuh di dalamnya? Lagunya ada 5, intronya 1, 6 jadinya bang. 6, wow. Termasuk salah satu lagu yang Gael tulis. Judulnya apa, Gael? Judulnya ada semuanya atau satu nih bang? Satu yang Gael tulis sebelum bandnya jadi. Judulnya Grady sih. Grady. Artinya tuh serakahan. Apa artinya? Serakah. Oh, serakah. Oh, Iya. wow. Berarti liriknya bahasa Inggris juga? Iya, liriknya bahasa Inggris juga. Wow. Itu jarang banget lah, maksudnya dari apalagi band dari daerah di Sumatera Barat. Kalau band-band nasional mungkin kita masih ya wajar lah, mereka di nasional gitu kan ya. Tapi kita di Sumbar nggak liriknya bahasa Minang, nggak bahasa Indonesia, langsung bahasa Inggris. Iya. Wow. Itu Gael bikin lagu bahasa Inggris. Gimana caranya bisa bahasa Inggris? Bikin lagu lagi, ya enggak? Ya awalnya sih bang dari bahasa Indonesia juga, cuman ditranslate ke Inggris gitu. Oke. Tapi nggak translate yang dari Google Translate gitu ya, emang dicari artinya bener-bener ya? Ya Iya. diulik-ulik lah. Diulik-ulik. Oke, wow. Berarti apa bisa ini ya menjangkau pasar internasional juga karena musiknya sendiri liriknya udah internasional gitu ya. Keren. Itu dari apa? Dari kuncinya, dari nadanya sendiri itu Gael yang ciptain berarti? Kalau dari kunci gitarnya sih teman tuh si Leo yang ciptain. Itu sebelum bandnya ada ya, tapi udah main musik bareng aja gitu ya? Iya betul. Oke. Kalau Gael bikin liriknya? Ya. Iya. Terus drumnya diisi juga belakangan sama Gael ya? Drumnya juga kayak yang isi gitu bang. Oke, Grady. Ini judul albumnya Grady juga apa gimana? Kalau untuk judul mini albumnya sih belum ketemu sih bang, soalnya mau nambah juga. Oh gitu? Mau jadiin album gitu. Oh wow, tapi udah dirilis gimana tuh ceritanya? Jadi Itu dirilis tuh tujuan pertamanya untuk biar orang tahu aja gitu bang, bahwa kalau Garut itu ada gitu kan. Iya. Oke, jadi nanti pas nambah berapa lagu lagi? Paling nggak 4 lah kali gitu ya, atau 5 lagi? 5 lah. Jadi full album nanti baru ada namanya. Ya. Apa? Udah ada rencana nama albumnya apa nanti nih? Kalau untuk rencana albumnya sih sekarang belum ada sih bang. Mau itu dulu sesen materi yang sekarang, terus kumpulin dari semua lirik, apa tujuan lirik dan itunya baru dicari nama album. Tema garis besarnya berbicara tentang apa nih lagu-lagunya gitu ya? Ya. Oke. Betul. Oke. Nah lagu-lagu yang lain itu Gael yang ciptain juga apa dari personil yang lain juga nih Gael? Kan ada berapa tuh? Ada 5 lagu lagi masuk intro ya? Ya ada 5. Kalau sama intronya 6 bang. Selain apa tadi? Selain Grady kan berarti ada 5 lagu lagi. Ada juga ya teman-teman lah yang nyiptain. Itu bareng-bareng apa mereka datang terus udah bawa liriknya misalnya? Oh bareng-bareng Kalau ya? yang 2 lagunya sih ada yang sendiri, terus yang 2 lagunya lagi bareng-bareng. Wow, berarti ini contoh band yang baik gitu, maksudnya nggak, kadang kan lebih banyak vokalis yang bikin lagu, tapi iya. Tapi ternyata personil yang lain juga bisa terlibat dan itu ini ya berarti dari personilnya pun udah kuat secara musik terus digabungin secara band jadi mungkin lebih baik lagi gitu ya, Gael ya. Iya. Bang, betul. Jadi tunggu deh nanti karya-karyanya. Dan yang untuk 6 lagu ini udah bisa didengar di channel YouTube-nya Gael ya?
Udah bang, udah bisa dengar. Itu semuanya bahasa Inggris liriknya? Iya, semuanya bahasa Inggris. Wow, keren sih. Dengan genre mutan punk, terus liriknya bahasa Inggris, kamu pasti nggak nyangka kalau Garot dari Sumber ya ternyata ya, sahabat budaya. Iya, Keren. Kapan? Ini udah ada manggung di mana gitu, Gael? Kan baru dirilis juga. di Padang juga, Bukit Tinggi. Ngebawain lagu-lagunya sendiri gitu ya? Ya. Wow, itu jadi kayak mimpi yang akhirnya tercapai juga nggak sih, Gael? Iya bang. Iya bener ya. Betul. Wow, nanti ditunggu full album tahun ini apa tahun depan rencananya? Tahun depan rencananya bang. Sekalian mau itu juga mau tur Sumbar sama Pekanbaru lah mentoknya. Wow, tur Sumber sama Pekanbaru. Wow. Emang udah tinggal dijalanin apa baru dirancang-rancang nih rencana turnya? Baru dirancang sih bang. Ke Padang nanti mampir nggak? Apa bang? Ke Padang nanti dalam turnya mampir nggak? Mampir, pasti mampir dong. Mampir ya? Iya, ditunggu juga nanti penampilannya di Padang gitu, Gael sama teman-teman. Gael nyanyi juga dong nanti kan ya? Iya. Sambil main drum, bisa nggak? Oh enggak, kalau di itu cuman fokus jadi vokalis doang bang. Oke, side projectnya tadi kan jadi drummer, itu di band apa, Gael? Yang di Garut ini sebenarnya set project yang satu lagi itu yang di hardcore bang. Jadi drummernya? Iya, yang di drummernya. Lost Hormine nama bandnya. Apa namanya? Lost Hormine. Lost Hormine. Ya. Apa tuh artinya lost? Lost kan hilang. Yang satu lagi apa? Hormine. Hormines. Hormines. Ya. Apa tuh? Kayaknya Kalau itu sih tokoh karakter. kan yang ngediri juga gitu. Cuman awalnya dari nolong-nolong dan ya ujung-ujungnya diajak aja. Ya, namanya edisional tapi lumayan reguler gitu ya. Iya. Kalau jadwalnya bentrok antara Garot sama Lost Hormone pasti milih Garot lah ya, Gael ya. Pasti milih Garot. Karena Iya, itu iya. band sendiri kan. Band sendiri. Kalau yang tadi diajak sama teman kali gitu ya. Nah, Ada personil Garot juga nggak di situ selain Gael? Nggak ya? Iya. Karena genrenya juga hampir sama, jadi mungkin nggak terlalu susah juga untuk adaptasinya gitu ya, Gael ya. ya bang. Oke. By the way, terima kasih banyak nih untuk Gael udah ngobrol-ngobrol sama kita. Ada pesan gak sih untuk sahabat budaya sebagai seorang musisi misalnya, kalau mau mulai berkarya itu di usia berapa ya kira-kira yang tepat gitu kalau menurut Gael sendiri? Silakan Gael. Dan juga pesan-pesannya untuk Kalau untuk berkarya di usia berapa itu nggak ada sih bang. nggak ada ya? Bebas lah kalau dia mau berkarya di umur berapa itu haknya dia juga kan. Jadi mau muda mau tua pun boleh sebenarnya ya. Nah, betul. Selama masih ada kreativitasnya gitu ya. Nah, Oke. Pesan-pesannya dong untuk siapapun yang mau mulai sesuatu nih, Gael. Kalau Gael kan mulai bermusik. Kalau yang lainnya juga mungkin mau mulai sesuatu, apa tipsnya kira-kira? kalau pesan-pesan dari Gael sih bang, ya semangat aja terus jalanin karyanya, jangan dengerin omongan orang yang bikin kita down atau apalah gitu kan. Intinya sih lebih apa ya? Tetap fokus aja ya. Omongan kita gitu. Iya. Karena Gael pun dengan genre musiknya pasti banyak juga yang kritik segala macam gitu ya, Gael ya. Oke, jadi jangan terpengaruh dengan itu, tetap fokus aja sama tujuannya. Kamu pasti punya tujuan melakukan sesuatu untuk apa. Jadi sebelum tercapai, ya udah deh jalanin aja terus gitu ya. Gael, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol di malam hari ini ya. Ya bang. Siap, sukses untuk Garot, juga untuk Lost Hormines-nya, terus untuk project-projectnya, turunnya tahun depan mudah-mudahan kejadian juga ya, Gael ya. Ya, amin. Amin. Gael, selamat melanjutkan aktivitasnya lagi di malam hari ini. Kita pamit ya. Oke bang. Oke, siap. Assalamualaikum, selamat malam Gael. Waalaikumsalam.
Oke, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Gael di malam hari ini. Yang mana Gael yang awalnya main musik cuman untuk dirinya sendiri, akhirnya setelah 10 tahun, akhirnya lagunya jadi gitu ya, dibantu sama temennya. Karena emang niat awalnya kalau mau bermain musik itu ya emang harus ada karyanya dulu. Nggak afdol kayaknya kalau bikin band terus nggak ada karya, cuman main musik dengan lagu-lagu dari band-band lain gitu ya, sahabat budaya. Sebenarnya itu yang harus dicontoh juga tuh, sahabat budaya, punya karakter gitu. Jadi bukan sebagai pemain musik tapi sebagai musisi beneran. Keren. Kamu juga harus contoh deh, sahabat budaya, perjalanannya Gael jadi seorang musisi dan dengan genre atau dengan bidang yang kamu sendiri juga suka gitu. Nantiin terus Minang Kreatif di hari Rabu jam 8 malam di Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.